Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Rut bab 4 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang pernah berkata, jangan menilai setiap hari berdasarkan tuaian yang kita peroleh, tetapi berdasarkan benih yang kita tanam. Ada harapan di dalam hati petani ketika menantikan datangnya musim panen. Masa-masa penantian itu merupakan masa yang sulit, di mana ia harus bekerja keras, merawat, membersihkan, dan memupuki tanamannya. Saat seperti itu ia bahkan tidak memanen apa-apa karena benih itu baru mulai tumbuh. Tetapi apa yang terus memacu dia untuk terus bertekun adalah keyakinan bahwa benih yang ditanam itu akan segera mendatangkan hasil. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah yang dituliskan di dalam kitab Rut menceritakan tentang kesetiaan sebuah keluarga di dalam penderitaan, yang mana hal ini sangat kontras dengan kemerosotan moral Israel yang tidak setia kepada Allah sepanjang masa pemerintahan hakim-hakim saat itu. Naomi ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menyusul lagi 2 orang anaknya. Kini 3 orang janda tinggal bersama, Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa memutuskan untuk pulang kepada keluarga dan bangsanya, tetapi Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Rut tidak lari dari kemelut yang terjadi di dalam keluarganya, melainkan menjalaninya dengan setia setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana iman dan kesetiaan di dalam pergumulan dan penderitaan akan memungkinkan Tuhan mengubah dan membalikkan suatu penderitaan menjadi kemenangan dan sukacita. Kesetiaan yang ditabur Rut akhirnya berbuah. Boas yang kaya raya dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Elimelek bersedia menebus tanah Elimelek yang hendak dijual Naomi, sekaligus menyunting Rut menjadi istrinya. Kemelut pun berakhir dan sukacita datang. Apalagi ketika Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed yang menjadi sumber sukacita bagi Naomi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah bijak menantikan Tuhan dan membiarkannya bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi kita. Kita belajar bahwa penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita dimaksudkan untuk membawa kita lebih dekat padanya. Mungkin melalui penderitaan, Tuhan sedang membentuk sikap penundukan diri, pengabdian sepenuh hati, meningkatkan kesabaran, dan mengerjakan sikap yang semakin peka terhadap kebutuhan orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami kemelut seperti yang pernah dialami Rut dan Naomi yang ditinggal mati oleh suami. Kita sedang menjalani masa-masa yang sukar, masa-masa di mana kita belum memanen hasil apa-apa dari apa yang kita tanam. Kalau kita tetap setia, tekun, dan tetap berharap kepada Tuhan, akan tiba saatnya di mana Tuhan memulihkan semuanya dan kita akan menuai hasil dari kesetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku mengucap syukur untuk setiap penderitaan yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ajarilah aku menjalani semua ini dengan setia dan tekun, sampai aku melihat perkara ajaib yang Kau kerjakan di dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.